Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini Allah anugerahkan sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa bisa kita manfaatkan umur yang Allah titipkan, yang Allah amanahkan untuk terus mengkaji, mengaji Al-Quran yang kita cintai, sehingga benar-benar masuk ke dalam relung-relung hati, relung-relung jiwa kita, sehingga ringan dan menjadi kebutuhan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam semakin hari semakin meningkat, ya, seiring dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya usia, bertambahnya jalan di mana kita semakin butuh dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan arahan beliau melalui sunnah-sunnah yang terus kita kaji, ya, hadis-hadis yang terus kita kaji insyaallah. Kita melanjutkan surah Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah di ayat 230. Betul ya? Ya, silakan disimak. Saya akan baca, ya, silakan disimak. Di ayat 230 surah Al-Baqarah juz 2, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن
yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Baik. Kita terjemahkan, kita perhatikan di ayat 30 Allah menyampaikan fa in talaqaha fa maka in jika fa in maka jika talaqa telah mentalak mencerai ya mentalak atau mencerai hanya ya siapa yang mencerai ya tentu suami ya talaqa di situ fa'ilnya adalah suami atau kerjanya atau subjeknya ya suami telah menceraikannya hanya maksudnya istrinya an-nisa istrinya ya talak yang dimaksud di sini adalah talak ya talak 3 yaitu talak yang sudah selesai. Kalau kemarin at-talaqu marratan ada 2 kesempatan talak namanya talak raj'i yaitu talak 1 dan talak 2 ya di mana 2 talak ini masih punya kesempatan untuk rujuk untuk kembali sekalipun belum selesai masanya ya jadi belum selesai masanya di mana masanya itu adalah yaitu masing-masing salah satu quru 3 kali haid. Jadi kalau misalnya talak 1 ke talak 2 3 kali haid, talak 2 ke talak 3 3 kali haid alias 3 bulan mudahnya. Jadi 3 bulan 3 bulan 1 semester. Nah, maka kemudian yang terakhir jatuhkan talak, mau rujuk atau talak ketiga. Nah, talak 3 ini disebut dengan talak ba'in, artinya sudah tidak ada kesempatan lagi. Kalau itu sudah jatuh ya, baik itu di tangan pengadilan, hakim atau suami secara terang menyampaikan ya bahwa sudah selesai, talak 1 gak dimanfaatkan untuk rujuk, talak 2 tidak dimanfaatkan untuk rujuk, habis waktunya talak 3 maka itu sah cerai, sahnya cerai ya. Nah, ini kalau sudah cerai biasanya bawaannya sedih mellow gitu ya. Ya, jadi ya kenapa? Ya masanya ya tetap 3 bulan. Makanya kalimatnya memang di situ salah satu quru sehingga para ulama di situ berdebat juga. Nah, quru itu apa? Quru itu masa haid. Jadi dalam sebulan itu mesti ada masa haid harusnya. Itu ya. Nah, makanya kemudian quru tadi itu ada juga yang mengatakan bulan. Dalam artian 3 kurun waktu dalam arti 3 bulan. Ya, gitu ya. Jadi masa haid di situ yang normal, bukan yang abnormal, bukan yang tidak normal. Gitu ya. Bukan yang tidak normal. Jadi mengambil sisi yang normal. Artinya perempuan pada umumnya. Bukan perempuan pada khususnya, tapi yang umum. Ya, begitu. Ya, jadi yang normal adalah setiap bulan dia mengalami haid atau mengalami masa. Nah, ini ya. Kalau misalnya terjadi gangguan seperti yang disampaikan Bu Ririn tadi, ya. Siapa nama kerennya, Bu? Kalau di sini namanya Ririn. Biasanya namanya siapa? Umay. Oh ya, Bu May ya, Bu May. Imay ya. Kalau di sini tulisannya Ririn. Bu Imay ya. Jadi kalau misalnya terjadi masalah istihadah yang sampai kemudian bermasalah tidak haid tadi, misalnya haidnya 2 bulan sekali atau haidnya 3 bulan sekali misalnya ada kasus kayak gini, maka otomatis tetap diambil yang ya 3 bulan ya, tetap diambil 3 bulan. Jadi patokannya wanita umumnya ya. Kemudian fa in talaqaha, maka jika suami telah mentalak 3 istrinya, fala tahillu, maka la tidak boleh lagi, la tidaklah tahillu
boleh, tidak boleh, tidak halal. Ya, jadi maka tidak halal, tidak diperbolehkan. Halal. Ya, tahillu tidak halal. Lahu la bagi dia. Lahu baginya, bagi si suami. Tadi mim ba'du, min dari ba'du setelah, artinya setelah talak 3 itu. Ya, hatta sehingga, ya, hatta sehingga tangkiha, ya, tangkiha menikah. Ya, menikah yang dimaksud di sini mantan istri. Ya, mantan istri tadi. Tangkiha menikah dengan siapa? Zaujan, pasangan yang lain, suami yang lain. Artinya laki-laki yang lain. Zaujan. Ghairahu, ghaira, selain hu dia, selain mantan suaminya tadi. Jadi ini misalnya terjadi CLBK, cinta lama bersua kembali atau bersemi kembali. Nah, maka ini perlu hati-hati. Kadang seseorang itu bisa mengulang cintanya karena mengingat apa ya? Mengingat masa-masa lalu. Ya, kadang masa lalu itu ada kenangan gitu. Ya, ternyata masakannya ternyata dulu sempat meremehkan masakannya istri, sekarang teringat-ingat gitu ya, asinnya masakannya istri dan sebagainya ya. Ingat sayur beningnya, ingat sayur asamnya, ingat garang asamnya, ya, ingat ayam gorengnya, itu ya, ingat sambelnya. Ternyata tidak bisa ditemukan di warung lain gitu. Ya, nah, maka syaitan itu luar biasa. Syaitan akan membisik-bisikkan melalui syahwatnya, membonceng melalui nafsunya. Ya, maka bisa jadi tumbuh cinta itu justru setelah cerai. Jadi ini perlu hati-hati. Banyak kasus seperti ini. Dan harus diperhatikan rambu-rambunya. Ya, rambu-rambunya bagaimana? Tidak boleh kalau ujuk-ujuk langsung, "Dek, saya menyesal kenapa harus cerai." Tapi sudah terjadi dan 5 tahun sudah berlalu, oh rasanya saya pengen kembali. Ya, kalau yang laki-laki sudah menikah dengan perempuan lain, sudah cerai juga. Yang perempuan ternyata enggak, maka haram, tidak boleh. Kecuali kalau yang perempuan, mantan istrinya tadi menikah dengan laki-laki lain, lah kok delalah, apa delalah itu? Ya cerai juga. Maka kemudian yang perempuan, wah kebetulan juga mas, saya juga sudah cerai nih. Itu ya, baru boleh. Tapi kalau belum, alias belum menikah, Masya Allah, tidak boleh. Haram, tidak boleh. Jadi kalau yang perempuan itu ternyata belum menikah dengan laki-laki lain, ya, maka tidak diperkenankan. Ya, hatta tangkiha zaujan ghairah. Ya, ini ya. Nah, ini jadi ini sebabnya juga macam-macam. Kalau misalnya entah itu sebab perceraian itu karena khulu itu yang perempuan yang mengajukan cerai. Kalau yang pada umumnya ya talak itu diajukan oleh suami. Ya, tapi ini misalnya kasusnya itu ya adalah khulu. Ya, khulu artinya bahwa istri yang mengajukan, dan ini harus hati-hati betul kalau sudah istri yang mengajukan. Kalau tidak darurat yang super darurat, jangan sampai. Karena dalam hadis yang sahih, Nabi pernah mengatakan, ya, di dalam beberapa hadis, ada satu riwayat dari Thauban atau Ibnu Jarir, ya, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqaha fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha ra'ihatul jannah. Wanita mana saja, istri mana saja yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, ya, maka diharamkan baunya surga. Baunya surga aja gak dia dapatkan baunya. Ya, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dilengkapi di sana, fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Haram wanginya surga, berarti surga itu wangi. Ya, surga itu wangi. Wanginya saja haram. Apalagi masuk gitu ya. Parfumnya saja haram gitu ya. Parfumnya, aromanya surga saja haram. Apalagi
surganya. Itu bagi yang hulu. Ya, ini sebab perceraiannya pun sebab apa, hulu ataupun ya memang secara normal suaminya yang menceraikan. Jadi kalau kemudian ternyata di suatu saat ingin kembali, ya ini rujuknya ini bukan rujuk talak 1 talak 2 ya, tetapi rujuk setelah talak 3 ya. Rujuk itu artinya kembali, mau nikah lagi. Ini yang harus nikah lagi lah, tapi syaratnya yang perempuan harus menikah dengan laki-laki lain lalu terjadi perceraian. Tapi tidak boleh kemudian dibikin skenario. Namanya muhalil, artinya apa? Sengaja-sengaja nikah sama seseorang lalu tidak bercampur, lalu kemudian meminta ceraikan saya karena saya ada perlu nikah lagi dengan suami saya yang dulu. Ini mantan suami. Ini tidak boleh. Haram sifatnya. Ini berarti membuat skenario nikah-nikahan. Tidak boleh. Jadi Allah Maha tahu. Nah, seperti itu ya. Sehingga yang dimaksud dengan tangkiha zauzan ghairah, ya kata para ulama ya menikah dan dia harus campur. Sudah campur, bukan menikah yang kemudian sengaja hanya dibikin-bikin saja. Ya. Apa hikmahnya? Nah, para ulama ada yang mencoba untuk mencari hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah satu, sebagai pelajaran bagi suami. Jadi ini biar jadi pelajaran bagi suami. Kapokmu kapan gitu ya. Nah, begitu ya. Nah, gitu ibaratnya begitu. Pelajaran bagi suami. Kemudian yang kedua, istri bisa merasakan berdampingan dengan laki-laki lain. Jadi kayak semacam studi banding lah ibaratnya. Studi banding. Bagaimana dengan suami dalam arti pria lain. Ternyata kok dengan pria lain itu lebih baik daripada mantan suaminya. Jadi itu ya bukan berarti membandingkan ditulis gitu ya, mantan suami dengan suami sekarang. Bukan begitu juga gitu ya. Artinya kan bisa mengetahui dan seterusnya, suami saya dulu itu ini begini. Tapi membandingkan di hadapan suami tidak boleh. Jadi kalau ada seorang suami ataupun istri yang kemudian nyata-nyata ya, kemudian membandingkan istrinya atau suaminya di hadapan dia, otomatis akan terjadi cemburu. Ya, akan terjadi cemburuisme, bahaya itu nanti cemburu ya. Ya, ini tidak boleh, tidak diperkenankan. Misalnya seseorang yang sudah pernah menikah, ada pengalaman menikah sebelumnya lalu menikah lagi yang kedua atau yang ketiga, maka tidak boleh di hadapan suaminya dia memuji-muji mantannya dulu. Ya, sampai itu nggak seperti mantan saya dulu. Memang ada kekurangannya, sering pergi-pergi orangnya, tapi lumuan misalnya gitu ya. Tapi apa-apa ngasih nyah-nyoh ya, sampean ini di rumah terus tapi gak nyah-nyoh gitu. Misalnya begitu, ini nggak boleh ya. Itu ya begitu ya. Jadi tidak boleh begitu. Atau mungkin suami yang sekarang sisi gantengnya ya, tapi sisi baiknya kurang dan sebagainya, ini juga jangan ya. Jadi jangan jadi celaan gitu ya. Atau jangan jadi aib yang dulu tidak usah kemudian disampaikan ya. Atau memuji-muji, ya ini juga khawatirnya akan terjadi kecemburuan. Nah, ya, kecuali kalau mungkin sudah meninggal. Nah, ini sudah meninggal pun ya kebaikannya boleh diceritakan. Hanya saja seperti kasus ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu ya, ketika mendengar kebaikannya Khadijah itu diungkap lagi oleh Rasulullah. Tapi sebenarnya ya harusnya Aisyah ya itu bisa menyadari bahwa Khadijah itu senior. Wajar ya kalau kemudian dari sisi usia senior, dari sisi pengorbanan juga senior gitu ya. Harusnya nggak usah cemburu, tapi itulah kadang fitrah wanita ya itu ya. Sehingga selevel atau makomnya Aisyah radhiyallahu anha pun ya, ibunda Aisyah pun ternyata juga ya cemburu gitu ya. Dan cemburu ini menjadi satu fitrah ya. Nah, maka cemburu ini pun harus tepat sasaran, harus baik, jangan sampai cemburu buta ya. Jadi semua dinilai dengan kecemburuan, ini bahaya juga. Jadi cemburu ini juga harus ada nilai yang pas. Jadi kalau cemburu anaknya nggak sholat itu bagus ya. Cemburu suaminya kok sholatnya belum beres gitu ya, ini cemburu. Ini cemburu juga namanya itu ya.
Ya, cemburu kalau agama keluarganya itu kurang baik, ini cemburu. Ya, cemburu kalau ternyata anaknya kok pacaran nih, dibawa kemana-mana tapi belum nikah. Nah ini cemburu, namanya cemburu. Ya, tapi kalau kemudian sudah baik akhlaknya anak-anak kita, ya agamanya sudah baik, maka ya sudah gak cemburu lagi. Jadi kalau agama di keluarga kita terusik atau kurang baik, maka harus dimunculkan rasa cemburu. Jadi cemburu ini dalam arti makna yang positif. Ya, oke. Baik, itu ya. Fa in talaqa, famaka in jika talaqa, ya talaqa telah mencerai. Yang dimaksud di sini adalah suami kedua tadi. Suami kedua. Jadi seorang perempuan dinikahi lagi setelah tadi pertama cerai, lalu nikah lagi. Nah, lalu ternyata apa? Talaqaha, menceraikan dia. Jadi suaminya yang sekarang tadi menceraikan dia. Suami yang kedua tadi menceraikan perempuan itu. Fala junaha alaihima, famaka la tidaklah. Junaha, dosa. Fala junaha, maka tidaklah dosa. Jadi gak dosa. Alaihima, atas keduanya. Atas keduanya dimaksud hima di sini adalah mantan suami yang pertama tadi dengan istri ini tadi yang sudah baru aja mau cerai dengan suami kedua. Untuk yataraja'a, keduanya saling rujuk. Ya, keduanya saling rujuk itu ya bisa jadi yang istrinya kemudian pengen kembali. Ya itu pun kalau diterima oleh mantan suami tadi. Dan suami ada keinginan. Ya, nah, cara nembaknya ya monggo, misalnya misalnya apa dan sebagainya. Ini mungkin secara fitrah atau secara alamiah saja. Ya, mungkin tah di WA, mungkin tah di alasannya nyambangi anaknya gitu ya, atau mungkin alasan yang lain, kasih hadiah dan sebagainya, yang ternyata ingin yataroja. Jadi rujuknya ini rujuk yang berbeda, rujuk dalam arti nanti harus nikah lagi dari awal nikah. Tapi kalau talak 1 ke talak 2 tadi tidak perlu rujuk untuk dalam arti nikah lagi gitu ya. Ya hanya sekedar rujuk aja, dia rujuk menyampaikan semacam ikrar rujuk kepada wali, ya. Wallahi, kalau perlu ada sumpahnya, demi Allah, ya, saya bersumpah rujuk di hadapan ayahnya si fulan misalnya gitu ya, istrinya itu untuk berbuat baik, ya, untuk kembali, ya, berumah tangga dengan rumah tangga yang sakinah dan seterusnya. Jadi ada semacam ungkapan rujuk yang kemudian merupakan yang bisa menjadi penentram atau keyakinan bagi wali untuk mempercayakan bahwa anaknya ini boleh untuk dilanjutkan pernikahan atau dilanjutkan tadi ke keluarganya tadi. Itu ya. Jadi ayyatarja'a, bahwa atau untuk keduanya kembali, keduanya rujuk dalam arti nikah lagi. Jika dhanna, keduanya menyangka. Kata dhon itu adalah menduga, menyangka, ya, mengira. Bahwa yuqima, ini harus menjadi sebuah landasan atau motivasinya, ya, motivasinya. Apa itu? Yuqima, keduanya menegakkan. Ya, keduanya menegakkan hududallah, hukum-hukum Allah. Ya, jadi ada sebuah landasan yang harus diperbaiki lagi dalam rumah tangga itu. Kalau awalnya rumah tangga itu hancur, pondasinya luluh lantak, maka sekarang harus punya janji, punya semacam semangat, punya semacam motivasi bahwa untuk bisa ayyuqima hududallah, untuk menegakkan keduanya, ya suami ya istri, hukum-hukum Allah di dalam rumah tangga. Wah, ini ya. Jadi ini ya juga nggak mudah. Jadi kalau sudah pernah pengalaman tadi kasus kayak tadi, jadi yang rumah tangga yang kedua ini harus lebih baik. Ya, dari sisi apanya? Ya dari sisi agamanya, dari sisi ibadahnya.
Karena niatnya tadi yuqima hududallah, untuk menegakkan hukum Allah dalam rumah tangganya. Jadi ibaratnya kayak sebuah negara begitu. Ya. Jadi di mana kemudian berjanji keduanya. Ya, karena memang di situ disebutkan in dhanna ayyuqima hududallah. Keduanya menyangka, mengira dan memastikan dengan sungguh-sungguh bahwa akan lebih bagus lagi daripada pernikahan yang dulu. Gitu ya. Nah, jadi di sana kuncinya adalah yuqima hududallah. Jadi kalau ada niatan, ya ternyata salah satu misalnya karena yang istri pengen hartanya suaminya, ya, atau yang laki-laki ya hanya ingin sekedar untuk merebut warisan atau mendapatkan warisan istrinya nantinya. Ah, ini niat-niat yang buruk, yang tidak dalam rangka untuk yuqima hududallah. Ya, maka yang begitu ya akan malah merusak, maka menjadi hukuman yang berat, setimpal nanti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya. Wa tilka hududullah. Wa dan tilka itulah hududullah, hukum-hukum Allah. Yubayyinu, dia Allah menerangkan. Ya, jadi dia Allah menerangkan hanya, yaitu hududullah tadi, hukum-hukum Allah tadi, liqaumin ya'lamun, liqaumin libagi kaumin kaum. Libagi kaumin kaum. Ya'lamun, mereka mengetahui. Nah, ini ya. Jadi yang mereka berilmu, yang mereka mengetahui. Jadi perkara ini seringkali diterobos, atau bahkan dalam masyarakat muslim terutama di pelosok-pelosok ya. Kadang itu setelah talak 3 itu suatu saat setelah sekian tahun kembali lagi. Alasannya demi anak lah dan sebagainya. Tapi yang terjadi adalah tidak mengetahui hukum ini. Sehingga ya biasanya yang betah itu kan istri ya, artinya yang perempuan. Yang perempuan pun kalau sudah cerai dia nggak nikah lagi kayaknya no problem gitu ya, nggak masalah sudah. Ya, nah akhirnya apa? Kembali lagi. Maka ini juga akan berbahaya kalau sampai kemudian tidak sesuai syariat. Yang terjadi ya bisa malah terjadi zina namanya. Ya, sekalipun prosesnya menikah lagi. Tapi dengan laki-laki yang pertama tadi, dengan mantan suami yang pertama, belum melewati mantan suami yang kedua. Ya, makanya Allah memberikan liqaumin ya'lamun, ya. Ya tidak sah. Hukumnya ini fala tahillu, tidak halal. Jadi kata Allah tidak halal tadi. Ya, jadi harus melewati nikah lagi dengan gampangannya itu tadi ya. Jadi suami istri jebret talak 1, talak 2 selesai, talak 3 cerai. 5 tahun ya. Ya, ternyata yang perempuan dapat 2 tahun sudah dapat nikah lagi, tapi yang laki-laki enggak misalnya. Malah laki-lakinya yang enggak nikah gitu. Atau sebaliknya gitu ya. Yang perempuan enggak. Yang perempuan enggak. Yang laki-laki enggak. Jadi kok yang laki-laki dia kok tahan banting dan tahan anti air apa anti karat dan sebagainya gitu ya. Dan sebagainya gitu ya. Maka ya enggak apa-apa. Tapi kalau yang perempuan dia harus tadi itu. Jadi ternyata ada hikmah di balik itu semua. Ini supaya jadi pelajaran. Ya, jadi pelajaran. Ya, kalau ternyata istrinya itu soleha, istrinya itu baik. Ya, terkecuali kalau memang dimana ya, yang dimana kemudian memang ini jarang kasusnya, tapi pasti terjadi dan memang terjadi. Ya, dulu di kampung kami aja ada kasus kayak gini. Dan yang terjadi apa? Ya Allah, sampai sekarang ya itu ya. Itu yang bersangkutan tidak menikah lagi karena waktu itu sekarang orangnya sudah tua juga. Ya, jadi apa namanya? Iya, mestinya begitu. Tapi kan kadang yang menikahkan itu nggak tahu. Enggak, ya cuma sekedar ini aja nikah lagi gitu. Nikah siri biasanya. Nikah siri. Ya, itu. Jadi
banyak juga yang kadang-kadang di masyarakat itu yang hanya sekedar menikahkan, jadi kayak kiai-kiai yang di mungkin atau ustadz yang di kampung yang hanya sekedar secara ini cuma menikahkan saja gitu. Bahkan ada yang kemudian hanya sekedar sebagai saksi aja. Ini yang nikahkan walinya, mungkin walinya sudah ada meskipun sudah sepuh dan sebagainya. Sehingga ini diterobos, artinya hukum ini tidak diperhatikan. Ya, maka Allah mengatakan fala tahillu, maka tidak halal. Tidak boleh. Ya, bagi orang ini Islam liberal ya. Nah, enggak dipakai. Islam liberal itu banyak yang enggak pakai itu. Yang arti apa? Pokoknya gak popo rujuk ini kan demi kemaslahatan. Nah, enggak boleh. Ya, ini ayatnya ini jelas. Nah, ayatnya jelas. Dan di dalam hadis-hadis pun juga demikian menopang dalam arti sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah ini. Ya, sehingga kemudian ya patut untuk dijadikan sebagai pelajaran, arahan, bimbingan. Ya, harus seperti ini adanya. Gitu. Baik, ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Jadi tujuannya memang harus punya sebuah prasangka yang lebih kuat lagi, yang lebih didasari lagi bahwa pernikahan yang kedua tadi tujuannya adalah ayyuqima hududallah, untuk menegakkan hukum-hukum Allah lebih baik lagi. Ya, jadi kalau ternyata tidak lebih baik lagi ya buat apa, gitu kan? Ya, menikah kedua ini ibaratnya ya sudah merasa bahwa ini kalau bukan karena Allah, kalau bukan semata-mata untuk memperbaiki diri, ya, untuk bisa saling menyadari kekurangan dan sebagainya, ya buat apa nikah lagi itu? Ya, ini bukan tidak mudah memang itu. Ya, menyatukan cinta yang sudah berserakan ibarat di masa dulu karena sudah terjadi perceraian. Tapi karena mungkin ada yang melihat dari sisi anaknya, melihat dari sisi mungkin cinta itu masih ada karena dulu ada satu hal dan sebagainya. Nah, itu ya, jadi seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya, kalau tidak ada pertanyaan, wa idza talaqtumun nisaa, dan idza apabila talaqtum kalian menceraikan an-nisaa, apa nisa? Istri. Fabalagna famaka balagna, telah sampai, atau mereka itu ya para istri itu sampai ya, sampai apa itu? Ajalahun. Apa itu? Yang mana? An-nisa. Istri lah, istri. Masa wanita siapa? Masa misalnya saya menceraikan Mbak Novi lah, siapa? Orang-orang kok mau menceraikan, itu kan lucu gitu ya. Jadi maksudnya an-nisa di sini adalah istri. Nah, gitu. Fabalagna, maka telah sampai atau berakhir ajalahunna. Ajalahunna maksudnya ajalah di sini adalah masa iddah mereka. Ya, masa menunggu mereka, masa berakhir mereka. Fa'amsikuhunna, famaka amsiku. Amsiku, ya di sini tahanlah. Ya, tahanlah di sini adalah atau rujukilah hunna mereka. Ya, hunna mereka bima'rufin, dengan ma'rufin, ma'ruf. Jadi kalau tadi ingin menikah lagi dengan mantan istri yang sudah menikah ya, tadi artinya sudah lewat jalur ayat sebelumnya tadi, maka ya harus dengan di ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang paksaan. Awas deh ya kalau nggak nikah lagi sama saya, ini mancem gitu, nggak boleh. Ya, maka harus dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf di sini bahkan dari sisi pelayanan jasmani, pelayanan rohani. Dalam artian kalau dulu dalam hal nafkah mungkin istrinya mengenal suaminya ini pelit, nah maka sekarang lebih loyal. Ya, dulu dalam urusan kasih sayangnya kepada anak-anak, kepada istrinya kurang, nah sekarang lebih lagi. Pokoknya intinya yuqimah hududallah tadi sudah termasuk di dalamnya yang menegakkan
hukum-hukum Allah, termasuk bagaimana dia menegakkan atau tanggung jawabnya, kewajibannya secara maksimal dan optimal. Au sarrihuhunna bima'rufin. Atau sarrihu, ya, hunna, ya, istilahnya kalian menceraikan mereka bima'rufin. Jadi kalau misalnya menceraikan dengan cara yang ma'ruf juga. Jadi kalau tadinya rujuk, baik ini rujuk ini berlaku juga rujuk satu, rujuk dari talak satu dan rujuk talak dua, ya. Itu konsepnya harus ma'ruf. Ya. Kalaupun kemudian cerai, au sarrihuhunna bima'rufin, atau sarrihu, mereka bercerai bima'rufin, ya, atau bima'rufin, dengan cara yang ma'ruf. Jadi kalau rujuk itu harus dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu dari kata arafa. Ya, arafa itu nanti dipakai, arafa itu dengan cara saling memahami, saling mengenal, ya, saling menjaga perasaan, kemudian saling mengerti sisi-sisi syariatnya juga, ya. Iya, jadi tidak boleh kemudian ma'ruf itu harus tahu, misalnya ya, karena ma'ruf itu kan ta'aruf itu juga saling mengetahui. Jadi saling mengetahui aib, jangan kemudian diumbar aib itu. Ya. Nah, ini jadi harus hati-hati, karena ma'ruf itu adalah pasti tahu ini aibnya, gitu ya. Ini kekurangan istrinya. Demikian juga istrinya tahu ini kekurangan suaminya. Ini bla 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 bla. Jangan justru kemudian diungkap alias dibongkar. Ya, dibongkar. Kecuali ada satu kebutuhan di sana, kebutuhan dalam pengadilan atau kebutuhan sebagai kesaksian terhadap wali dan sebagainya. Ya, ini juga jangan ditutupi. Kalau misalnya wali tanya, "Kenapa tunduk kowe iki onjuk cerai?" gitu ya. "Kok minta khulu dari suamimu?" "Kenapa?" gitu. Nah, ini ya sampaikan, kalau memang saya itu dipukuli, ada kekerasan rumah tangga, ini enggak apa-apa. Ini cerita kepada wali atau kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah atau dianggap bisa menyelesaikan masalahnya, atau untuk meringankan dari beban pikiran si istri yang memang merasa tersiksa dan dia memang secara syariat berhak untuk mengajukan khulu, ya, alias ajukan cerai. Ya. Mana tadi? Ya, baik. Au sarrihuhunna bima'rufin. Wala tumsikuhunna diraran. Dan janganlah tumsiku, kalian menahan, hunna mereka, diraran, dengan maksud menyakiti. Menahan itu artinya tidak diceraikan, ya. Jadi kalau ada seorang perempuan yang kemudian diambang perceraian tapi tidak diceraikan, gitu ya. Jadi menahan-nahan hunna mereka, diraran, dengan cara doror. Diror itu adalah teror itu ya, dengan cara teror, gitu. Dengan cara, awas ya kamu ya, jangan ini. Pokoknya dengan cara menyakiti, menzalimi, ya, dan seterusnya. Li ta'tadu, li agar, atau li untuk, ta'tadu melampaui batas, melanggar batas. Ya, melanggar batas. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Dan man, siapa yang yaf'al, dia berbuat dzalika, seperti itu yang dimaksud adalah dia menahan istrinya supaya enggak cerai, ya, supaya tidak mengajukan khulu, ya, dengan cara teror, dengan cara melakukan tindakan menyakiti, baik itu menyakiti suasana hatinya atau menyakiti secara fisik. Jadi ancaman, ada ancaman, ya, jadi ancaman. Ya, ancaman itu bisa ancaman fisik, bisa ancaman non fisik, ya, bisa juga ancaman harta, ya. Misalnya ancaman harta itu ya apa, misalnya ya, asetnya akan dibekukan, asetnya akan ditahan dan sebagainya. Nah, ini juga bisa jadi terjadi ancaman seperti itu, melakukan diror alias teror. Teror, gitu ya. Wa may yaf'al dzalika, dan siapa yang melakukan hal semacam itu, faqad dzalama nafsahu,
maka qad sungguh zalama, telah zalim nafsahu, jiwanya atau dirinya. Ya, ada juga yang mengartikan zalama, telah gelap jiwa dia, itu gelap, hatinya gelap. Peteng berarti jiwanya dia, enggak punya perasaan. Ya. Jadi gelap jiwa. Ya, berarti wis peteng dedet jiwanya. Hatinya gelap. Ya, pikirannya gelap. Bukan gelap mata saja, gelap pikiran, gelap hati. Ya, gelap perasaan. Nah, zalama nafsahu. Ya, jadi telah zalim dirinya zalim. Ya, artinya apa? Kata para ulama juga faqad zalama nafsah. Berarti dia memperturutkan nafsunya sendiri aja. Nah, macam-macam sebutannya, entah egois, entah mungkin sombong, ya, entah kemudian bakhil, ada sebutannya macam-macam. Wala tattakhidhu, wadanlah janganlah tattakhidhu, kalian menjadikan ayatillah ayat-ayat Allah huzuan, ejekan. Ayatillah yang dimaksud hukum Allah tadi yang harusnya berlaku dalam rumah tangga, atau ayatillah itu adalah ya tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi istri, suami, anak-anak itu tanda kebesaran Allah semua. Ya, buktinya apa ya? Buktinya nggak bisa toh. Nah, suami menciptakan istrinya sendiri gitu ya. Ya nggak bisa. Walaupun manusia mencoba-coba untuk membuat sosok manusia, ya robot, ya ada dibikin robot perempuan, robot laki-laki. Ya tapi nggak persis, nggak ada rohnya. Nggak butuh makan dia, gitu kan? Nggak ada seninya untuk bergurau, gitu ya. Bahkan sekarang di mana itu, di China atau di mana dikembangkan satu robot yang digunakan sebagai istri, gitu ya. Jadi robot istri, ya bahkan ada juga yang dikembangkan robot suami. Wah, itu robot. Jadi kayak semacam dibikin semirip mungkin, dijual dengan harga mahal. Itu pun ada yang beli. Sehingga data-data terakhir ini di Jepang, Cina, kemudian Korea ya kalau nggak salah itu, terjadi penurunan angka kelahiran dan pernikahan. Jadi penurunan pernikahan. Kenapa? Karena podo kawin atau nikah dengan bonekanya itu, atau alias robotnya tadi. Ya Allah. Jadi itulah manusia kadang-kadang memilih jalur yang di luar batas atau melampaui batas. Sehingga ya tentu otomatis tidak akan bisa tersalurkan fitrahnya, atau tidak akan bisa menjadi sakinah. Ya. Jadi tidak bisa mewujudkan sakinah. Ya. Apalagi mawaddah, ya nggak bisa. Ya, boneka ya dibrak-brukno kono gitu ya. Nah, begitu. Huzwan, ejekan. Terjadi di ejekan. Wadhkuru ni'matallah, wadhkuru dan uzkuru, ingatlah oleh kalian ni'matallah, nikmat Allah. Ya, nikmatallah, nikmat Allah. Alaikum, atas kalian, ala ataskum, kalian. Yang dimaksud dengan ni'matallahi alaikum itu adalah kaitan dengan jima. Ya, dia menikahi istrinya, lalu dia berhubungan. Lalu nikmat Allah yang lain adalah walad, anak. Adanya anak yang bisa membantu meringankan di saat tua nanti. Harus ingat. Ya, terus kemudian suami istri itu kemudian saling memudahkan, saling meringankan, itu juga nikmat Allah. Jika suaminya sakit, dimudahkan oleh istrinya. Ya, diantarain ke dokter. Coba kalau bukan istrinya, enggak mungkin. Ya, gitu ya. Coba kalau misalnya istrinya benci sama suaminya, paling ditendang langsung kono wis ngali ning rumah sakit dhewe kono. Nah, gitu kan. Gitu. Tapi karena ada sayang di sana, ada kasih di sana, sehingga kemudian dianterin yang sakit. Istrinya sakit ya dianterin ke rumah sakit. Ya, suaminya sakit ya dianterin ke rumah sakit, dibelikan obat. Ya, bahkan ada yang kemudian sebagian rela ya, yang saya pernah melihat ada ibu-ibu tukang parkir gitu ya. Ternyata apa? Beliau menggantikan suaminya yang sakit gitu. Jadi masya Allah. Jadi suaminya sakit kok. Saya kira kok tukang parkirnya kok perempuan, ibu-ibu, sudah tua juga. Ternyata apa? Digantikan karena suaminya lagi sakit. Ada juga kasus yang tukang sapu gitu ya. Aslinya yang jadi pasukan kuning itu suaminya, tapi ternyata istrinya yang melanjutkan itu. Artinya suaminya sakit. Masya Allah. Ternyata
the power of emak-emak atau the power of ibu-ibu itu luar biasa. Ya, jadi tanpa menyerah gitu. Nah, gitu ya. Oke, jadi luar biasa. Jadi nikmatullah, wadhkuru nikmatallah alaikum, ingat-ingatlah kalian nikmat Allah yang Allah anugerahkan terhadap kalian. Gitu ya. Jadi ini. Jadi sehingga Allah mengingatkan terutama bagi para suami supaya menjadi orang yang senantiasa ingat akan kebaikan istrinya, ya, akan kebaikan istrinya, di mana dari istrinya itulah lahir anak-anaknya dan seterusnya. Ya, begitu. Wa ma anzala 'alaikum minal kitab, dan ma apa yang anzala telah menurunkan 'alaikum atas kalian. Minal kitabi, min dari al-kitabi, kitab. Dan al-hikmati, hikmah. Ya'idzukum bih, ya'idzu, mau idhah itu, ya'idzu, menasihatikum kalian, bihi dengannya. Jadi kata Allah, satu, bersyukur atau ingat terhadap nikmat Allah, akan kebesaran Allah melalui istrinya, melalui anak-anaknya, melalui suaminya, melalui rumah tangganya tadi. Karena tidak mudah ya, Allah menitipkan Ar-Rahman Ar-Rahimnya kepada manusia sehingga berbeda dengan makhluk lain, berbeda dengan hewan. Coba ya, hewan itu, satu hewan itu tidak ada pernikahan, mereka hanya adanya perkawinan saja. Habis itu nggak tahu bapaknya di mana dan sebagainya. Coba, masa ada kucing nyari bapaknya? Enggak ada kan? Nyari ibunya masih. Sapi juga begitu. Binatang-binatang itu begitu. Ya, tidak ada konsep keluarga binatang, itu enggak ada. Kalaupun ada itu di kartun aja. Ya, ini keluarganya si kancil, ya, keluarganya si sapi gitu, sapinya punya nama dan sebagainya. Ya, keluarga si kelinci gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi manusia itu dibedakan, artinya punya feeling, punya nafsu atau punya akal, punya kolbu, hati, yang kemudian diatur sedemikian rupa sehingga punya naluri untuk berkeluarga, berkasih sayang dan seterusnya. Jadi sifat-sifat Asmaul Husna itu ya, ada pada dirinya, dalam artian belajar dia ya, Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, ada sifat kasih sayang yang ada ya di dalam diri manusia. Ya tentu tidak sama dalam arti porsi 100% sebagaimana yang Allah miliki. Nah itu. Jadi wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idzukum bih. Dan ingat juga terhadap kitab, artinya Al-Qur'an, dan hikmah, sunnah-sunnah Nabi, ya'idzukum bih, yang menasihati kalian. Jadi kita itu di dalam rumah tangga harus ada penasihat, dan penasihat itu siapa? Dan penasihat itu ternyata Alkitab wal hikmah. Jadi kitab dalam hal ini adalah Al-Quran, dan juga hikmah dalam hal ini adalah sunnah. Hikmah itu adalah sesuatu yang bisa menghantarkan pada kebijaksanaan kita di dalam rumah tangga. Bijaksana gitu ya. Jadi tahu akan kewajiban, mengerti akan hak dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ya, yeah. Baik, jadi hikmah, sehingga di dalam rumah tangga pun hendaknya kemudian terjadilah kemudian hikmah, kebijaksanaan yang melahirkan sesuatu yang mulia di dalam keluarga itu. Wattaqullah, dan ittaqu, bertakwalah kalian Allah, kepada Allah. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan i'lamu, ketahuilah oleh kalian. I'lamu, ketahuilah oleh kalian. Annallaha, anna, sesungguhnya Allah, annallaha, sesungguhnya Allah, bi kulli syai'in, bi dengan kulli, tiap-tiap, syai'in, sesuatu, alimun, yang maha mengetahui. Annallaha bi kulli syai'in alimun. Ya, sesungguhnya Allah mengetahui terhadap segala sesuatu yang terkecil sekalipun. Artinya suasana, perasaan hati, kenapa seseorang itu mau cerai, kenapa seseorang itu mau rujuk, ya. Kemudian bahkan seseorang itu ketika di dalam rumah tangga, apakah dia bisa mengambil
atau menjadikan atau ingat terhadap nikmat-nikmat Allah melalui istrinya, melalui anak-anaknya. Demikian juga istri ingat nikmat Allah melalui suaminya, melalui anak-anaknya, gitu ya, dan seterusnya. Apakah kemudian bisa menjadikan landasan dan pondasi, ya, Al-Quran dan juga hikmah tadi, sunnah Nabi tadi sebagai landasan pembimbing di dalam rumah tangganya, pengarah di dalam rumah tangganya. Nah, itu ya. Jadi dua ini terutama. Satu, disuruh ingat akan nikmat Allah, dan yang kedua ingat terhadap pondasi yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga sebenarnya tadi itu tidak mengejek, gitu ya, tidak menjadikan ejekan terhadap ayat-ayat Allah di dalam rumah tangga. Ya, jadi ayatillah tadi ya ayat-ayat Allah, dan juga istrinya itu pun juga menjadi ayat Allah. Artinya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Itu yang dimaksud. Ya, jadi ayatillah di sini adalah tanda-tanda kebesaran Allah, itu jangan jadikan ejekan. Ya, gitu. Kemudian ada pertanyaan ini di ayat 231. Enggak ada ya? Oke. Wa idza talaqtumun nisa, dan idza apabila talaqtumun nisa, ya, talaqtum kalian menceraikan an-nisaa istri-istri, fabalagna maka balagna telah sampai, artinya mereka telah sampai ajalahunna batas akhir dalam kurung masa iddah. Ajalahunna ya batas akhir mereka, masa iddahnya. Ya, itu salah satu quru' tadi. Fala ta'dhuluhunna, famakalah janganlah ta'dhulu kalian. Ya, kalian yang dimaksud di sini adalah orang tua atau wali. Ya, hunna menghalangi, ya, ta'dhulu kalian menghalangi, mencegah, ya, menghalangi. Hunna mereka. Di hunna mereka. Mereka siapa? Ya, mereka wanita yang sudah dicerai tadi. Artinya janda kan? Ya, janda. Jadi wali ya tidak boleh menghalangi ya perempuan atau janda tersebut untuk ya fala ta'duluhunna, itu fala ta'duluhunna, famakalah janganlah ta'dulu kalian para wali atau orang tua menghalangi, adhala ya, jadi ta'dulu kalian menghalangi, hunna mereka, ya mereka di sini adalah an-nisa tadi, artinya yang sudah cerai. Jadi ini mau nikah lagi atau mau mau ta'aruf lagi dan seterusnya ya. Yang kehna untuk yang kehna mereka menikah. Artinya menikah lagi azwajahunna, azwaja ya suami gitu ya, dalam arti pasangan atau suami, hunna mereka. Idza apabila taradau mereka saling rela, mereka saling ridho, bainahum baina di antara hum mereka, baina di antara hum mereka, bil ma'ruf dengan al ma'rufi yang ma'ruf. Jadi kalau ada janda ya, kaitan dengan janda itu ketika menikah lagi ya, maka orang tua atau wali itu menyerahkan sepenuhnya keputusannya kepada janda itu atau anaknya yang sudah janda tadi. Beda dengan anak gadis. Kalau anak gadis pertimbangan orang tua masih sangat mutlak.
Jadi la nikah illa biwaliyin, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Dia mengatakan itu berkaitan dengan gadis. Bagaimana dengan yang janda? Ya tetap juga ada wali. Dalam hal ini adalah orang tua. Kalau misalnya orang tua nggak ada, ya digantikan dengan pamannya misalnya, ya, dan seterusnya, atau pak D-nya. Adabnya izin, ya izin, tapi sepenuhnya keputusan itu ada di janda tersebut. Ya, jadi yang memberitahu, ya gitu ya. Jadi adabnya gitu. Ya baik. Zalika itulah yu'adzu, dinasihatkan. Yu'adzu, dinasihatkan, bihi, dengannya. Dinasihatkan bihi, dengannya, mangkana minkum, man, siapa yang kana adalah, minkum, di antara kalian, yu'minu billahi, yu'minu, dia beriman, yu'minu, dia beriman, bi, dengan Allah. Wal yaumil akhiri, dan al yaumi, hari, al akhiri, akhir. Dzalikum, itulah, azka, azka artinya lebih suci, azka. La bakikum, kalian, azka lakum, wa atharu, wa, dan atharu, lebih bersih. Ya, artinya bahwa orang tua tadi sebagai adab, ya, kita di mana kemudian yang janda tadi izin, ya, dan tidak boleh menikahkan sendiri juga, atau ada perempuan lain misalnya, tidak boleh, ya, karena ada hadis juga yang menyebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, la tuzawwijul mar'atu al-mar'ata, jangan perempuan lain menikahkan perempuan. Ada perempuan menikahkan perempuan lain, nah, tidak boleh, ya. Wala tuzawwijul mar'atu nafsaha, atau jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, tiba-tiba dia tanpa wali sudah nikah sendiri, gitu ya. Nah ini kalau di dalam Syiah itu, ya, mut'ah itu, jadi kadang-kadang dinikahi sendiri gitu, langsung gitu. Jadi ada laki-laki, ada perempuan, udah nggak usah wali-walian gitu. Bahkan dikesampingkan saksinya, nggak usah saksi, ataupun nyomot saksi sembarangan gitu. Lalu salaman aja dengan yang tersebut, ya, laki perempuan tadi, saya nikahi kamu dengan mut'ah segala sebagainya, itu Syiah, ya. Jadi mereka membolehkan gitu. Jadi kayak nikah-nikahan aja gitu, kayak dolanan gitu, ya. Fa inna zaniyata hiya allati tuzawwiju nafsaha, maka sesungguhnya hanyalah pezina yang menikahkan dirinya sendiri. Dia nikah dengan dirinya sendiri. Jadi serah wali gitu, ya. Wis saya tak langsung aja, wis saya dinikahkan aja. Nah ini tidak boleh, ya, gitu ya. La nikaha illa biwaliyin mursyidin wa syahidai adlin, tidak ada nikah kecuali dengan wali yang mursyid, yang cerdas, yang ngerti, ya. Jadi kalau misalnya ayahnya pikun, nah, maka harus cari di antara pamannya yang mursyid, yang ngerti, yang cerdas, dalam artian jangan pikun. Nanti kalau ayahnya pikun suruh jadi wali, ya tidak bisa nanti memberikan kesaksian, dalam artian memberikan penjelasan. Wa syahidai adlin, dan cari dua saksinya. Nah itu, ya. Lalu kemudian zalikum azka lakum, itu akan lebih suci dari sisi suci secara batinnya, suci dari sisi syariat juga, ya. Kemudian wa athhar, lebih bersih secara zahir, ya, lebih bersih
pikirannya, suasana hatinya, kenyamanan dan kekhusyuan hatinya lebih bersih semuanya. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu wa dan Allahu Allah ya'lamu, dia mengetahui. Dia Allah mengetahui. Wa antum la ta'lamun. Wa dan antum kalian la ta'lamun. Kalian tidak mengetahui. Jadi kata Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah yang mengetahui, sedang mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak sedang mengetahui. Dalam arti atau kalian tidak akan tahu terhadap next masa yang akan datang. Jadi oleh karenanya di dalam ikhtiar nikah, ya, selama sudah ada ikhtiar, oh ini calon suami soleh, ini calon istri soleha, sudah menikah saja. Masalah nanti takdir di masa yang akan datang, ternyata terjadi percekcokan dan sebagainya harus cerai, ya ini nggak tahu. Ya, jangan ada orang yang ketakutan ketika mau nikah, jangan-jangan ini nanti calon suami saya ini hanya baik di awal saja, nanti di tengah atau di akhir malah nggak baik. Nah, gitu kapan nikahnya? Gitu ya. Kalau punya pikiran seperti itu, akhirnya malah nggak nikah nanti. Kalau ketakutan itu dimunculkan di awal, ya, sehingga untuk menemukan yang sempurna itu ya tentu sesuatu hal yang bukan mustahil, ya bisa, tetapi harus melalui proses dulu. Oh ternyata ketika sudah sekian tahun menikah baru tahu, oh masya Allah ternyata kesempurnaan itu harus diproses, harus diupayakan, harus diusahakan. Tapi ternyata ada juga yang gagal di tengah jalan, juga ada. Tapi tidak boleh menyesali takdir. Oh seandainya dulu nggak jadi sama si fulan, ya, seandainya saya nggak jadi sama suami saya ini, ujung-ujungnya ternyata saya malah didolimi, ya, malah pukuli, malah nggak diberi nafkah apa segala macam. Ngerti ngono biyen tak tolak, ya gitu ya, tidak boleh itu. Seandainya itu tidak boleh. Ya, maka itu akan merasa bahwa kita itu berada pada takdir yang kejam gitu seolah-olah, ya. Tidak boleh, ya. Sehingga kayak lagu apa itu zaman dulu, iya harus belajar itu. Kalaupun ternyata terjadi sesuatu yang tentu tidak diinginkan, ya namanya perceraian, ya. Tetapi memang tidak bisa diusahakan untuk menegakkan hukum Allah. Karena apa? Ya nggak kompak itu tadi. Si suaminya misalnya dia malah justru di tengah perjalanan pernikahan itu malah nggak sholat, dia malah melalaikan Allah, ya, dan sebagainya, mengabaikan nasihat istrinya, bahkan istrinya pun jadi sasaran, ya, sasaran samsak gitu, sasaran pukulan dan segala macam. Ya, istri mencoba untuk menasihati malah ditolak mentah-mentah, malah diteriakin atau malah dilawan dan sebagainya. Ya, gimana lagi? Orang nggak bisa menegakkan hukum Allah di dalam rumah tangga, ya berarti harus disudahi, gitu ya. Nah, sehingga ketika kemudian itu terjadi, ya sudah serahkan semuanya kepada Allah SWT, tata hati lagi, ya, harus move on. Ya, makanya tadi Allah memberikan catatan, fa'amsikuhunna bima'ruf. Kalau kalian memang mau rujuk lagi, ya harus dengan cara yang ma'ruf. Kalau ternyata sarrihu, kalian harus cerai, ya harus dengan cara yang ma'ruf juga. Artinya apa? Keduanya sama-sama tidak meninggalkan noda di hati, beban di hati. Jadi kayak ya sudahlah, gimana lagi, sudah terjadi seperti ini, saya serahkan semua ke Allah, dan saya harus menenangkan pikiran, saya harus tetap move on. Hari ini saya harus lebih baik, besok harus lebih baik lagi, dan besok saya harus lebih baik lagi, dan semuanya itu hanya untuk Allah SWT. Kalau ternyata takdirnya di masa akan datang menikah lagi, jalani juga. Ya, tentu dengan cara pertimbangan, istikharah dan seterusnya. Seperti itu. Kayak gitu ya. Ya, kaitannya dengan gimana? Ada pertanyaan? Menghalangi. Iya. Oh. Calon istrinya.
Ya tidak boleh seperti itu. Karena sudah bukan, artinya sudah orang lain kan. Berarti dia termasuk satu yang dosa dia. Berarti ketika cerai itu sudah tidak terjadi ma'ruf lagi, tapi terjadi merasa dizolimi. Ya, ya cemburu. Jadi kadang cemburu malah muncul setelah cerai ya, Bu ya. Nah, ini cemburu setelah cerai itu bisa aja. Orang kadang kita itu ya, manusia itu Masya Allah luar biasa memang ya. Kadang dengan orang lain pun bisa cemburu, itu bisa loh. Kok jangankan dengan istrinya, dengan mantan istri yang ada kaitannya. Dengan orang lain pun itu bisa cemburu, bisa. Nah itu, aduh kok betul itu. Bisanya gitu. Jadi apa ya? Misalnya ada temennya menikah gitu ya. Nah, menikah terus kemudian ternyata dilihat ada kebahagiaan di situ ya. Dan sebagai ada keberuntungan, ada kesejahteraan. Itu aja bisa terjadi cemburu gitu. Kenapa kok nggak saya? Dan sebagainya gitu. Ya nggak, Bu? Ya, nah itu. Makanya apa namanya? Hati-hati juga, harus bisa menjaga hati ketika mendatangi kondangan pernikahan ya, anaknya tetangga, anaknya teman dan sebagainya, karena bisa jadi terjadi kecemburuan, kok nggak anak saya ya dan sebagainya gitu ya. Dan seterusnya gitu, bisa jadi mungkin nggak langsung kepada dirinya, tetapi mungkin kepada anaknya, kok nggak cucu saya, kok nggak anak saya yang dapat calon mantu kayak gini nih ya, begitu dan seterusnya. Jadi harus hati-hati karena menjaga kecemburuan ini memang luar biasa ya, dan itu harus betul-betul bisa di manage hati sedemikian rupa, terus dikembalikan lagi ke fitrah yang benar sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, kalau sudah bisa seperti itu ya otomatis ini. Ya kurang bersyukur ya bisa jadi. Ya. Ya bisa jadi ya, kurang mensyukuri istrinya, suaminya, anak-anaknya dan seterusnya. Ya, bahkan melampaui dia seolah-olah inginnya iri hati, ya, dengki, semacam-macam itu. Jadi ada kedengkian segala macamnya. Nah ini yang harus kita tata lagi supaya tidak terjadi demikian. Gitu ya. Ya ada lagi. Nah, jadi oke, ada lagi ya. Siapa itu? Titipannya Mbak Novi. Oh banyak sekali pertanyaannya. Ya, 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 iya, baik. Ya, jadi kalau kemudian siapa namanya si suami ya melakukan zina, ya ini harus dibedakan ya, nikah lagi dengan zina ini beda lagi ya, beda gitu. Ya kalau zina otomatis kan melakukan maksiat yang besar, maka boleh ya istri dengan mengajukan hulu dengan alasan itu, karena zina ini sudah langsung kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala ya, dia maksiat kepada Allah dan ini maksiat yang besar ya gitu, sehingga dia boleh, itu sudah alasan syar'i untuk mengajukan hulu ya. Tapi kalau suami menikah lagi ya ini lain lagi nih nanti ini alasannya harus alasan yang lain. Ya jadi jangan asal ini juga, kadang-kadang ada yang kemudian alasannya ya, orang suami itu misalnya nikah lagi, dia ingin ngajukan hulu gitu ya, ya ngajukan hulu, alasannya apa? Alasannya dipukuli oleh suami, padahal enggak gitu, alasannya nggak diberi nafkah gitu kan, alasannya dizolimi. Nah, ternyata bukan begitu. Nah kalau memang begitu ya nanti sifatnya jangan hulu, tapi minta baik-baik kepada suaminya ya, jadi suaminya aja yang ini merelakan gitu ya, nah, dengan cara yang ma'ruf. Nah itu dia yang jadi masalah gitu. Nah, ayo cerita ya, untung cuma cerita ya. Iya, 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 iya. Hmm, iya, iya, iya. Ya itu dia. Kalau kalau kasusnya begitu, eh, tiba-tiba punya anak jadi bu, kasusnya bu. Oh nikah lagi. Iya, iya,
Mm-mm. Hmm. Nah, ini ada catatan di situ. Kan memang tidak ada nafkah batin kepada istrinya, ya. Maka kalau kalau si suami itu dia tidak ada uzur syar'i juga lah, ternyata ada alasan tambahan, oh ternyata dia salurkan kepada yang lain, nah itu ya misalnya begitu, maka ini sudah boleh mengajukan khulu karena dia tidak hanya ngasih nafkah lahir tetapi mengabaikan nafkah batinnya, maka ini sudah boleh ya, karena itu urusan yang penting juga bagi seorang istri ya, seperti itu ya. Jadi itu sudah boleh menjadi sebuah alasan untuk mengajukan cerai, apalagi begitu ya. Nah, gitu. Jadi ternyata kok setahun dikiranya suaminya mengalami gangguan prostat atau yang lain-lain dan seterusnya ya. Ternyata kok enggak ya, ternyata malah justru dia menikah lagi diam-diam. Nah, ini secara adab juga sudah melanggar ya, secara adab juga sudah melanggar ya, kode etik, artinya kode etik pernikahan. Nah, ini juga harusnya diklarifikasi bagaimana ini kok bisa seperti itu. Berarti melakukan beberapa hal tuh, satu kebohongan kan gitu. Nah, kebohongan ini, kedustaan ini juga dosa gitu ya, kebohongan, dan dua pengabaian, mengabaikan istrinya ya, tiga tidak menafkahi batin istrinya. Ini berarti ya sama zalim juga. Nah, kalau sudah zalim begini maka boleh mengajukan khulu, artinya boleh meminta atau mengajukan khulu ya, begitu. Baik, ada lagi? Alhamdulillah tidak ada. Oke, baik, kalau begitu kita cukupkan dulu ya pengajian kita siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya, dan nanti di ayat berikutnya itu berkenaan dengan penyusuan. Nah, artinya seorang ibu ya, ketika sudah istri lalu kemudian punya anak, lalu kemudian kegiatan berikutnya adalah menyusui, memberikan ASI. Nanti akan kita bahas di ayat berikutnya insyaallah yang akan datang insyaallah. Baik, itu saja dulu ya, kita tutup dengan doa. Bismillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala ya Rabb. Apa yang kami pelajari, apa yang kami kaji, apa yang kami perhatikan dari ayat-ayat-Mu ini ya Allah, jadikan kami bisa mengambil pelajaran ya Allah ya Rahman, bisa terbimbing dengan Al-Quran, terbimbing dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadikan kami dan keluarga kami jadi keluarga yang sakinah dan senantiasa Kau anugerahkan anak-anak yang saleh salihah kepada kami ya Allah ya Rahman. Dan jadikan kami semua istiqomah ya Allah, istiqomah dalam ibadah, dalam amal saleh, dan senantiasa Engkau lindungi kami ya Allah ya Rahman. Kau jadikan kami dan keluarga aman, selamat fid dunya wal akhirah. Sembuhkan sakit-sakit kami, angkat penyakit-penyakit kami semua ya Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfina, anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa la yughadiru saqama. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bimbing kami ya Allah dengan Al-Qur'an, bimbing kami dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak Engkau hadiahkan kami husnul khatimah. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah, dan kelak pula hadiahkan kepada kami jannah, surgamu ya Allah ya Rahman. Demikian berkumpul dengan keluarga kami ya Allah, berkumpul dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mari kita tutup dengan kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duluan ya. Ya, sama-sama.